Halo teman-teman, salam sepak bola. FIFA sudah memutuskan untuk menggunakan teknologi semi-otomatis offside di Piala Dunia 2022 di Qatar. Di video kali ini kita akan membahas mengenai aturan offside dan kemudian apakah teknologi video assistant referee sebelumnya menyelesaikan masalah, kemudian kritik yang timbul atas penggunaan teknologi ini, dan apakah penggunaan teknologi semi-otomatis offside bisa menjadi jalan keluarnya. Kita bahas bersama-sama di video kali ini. Aturan offside dibuat agar pemain tidak mengambil keuntungan dengan hanya berdiri di depan gawang pemain, sehingga hanya mengambil keuntungan dengan menunggu bola kemudian berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper dan meningkatkan peluang untuk mencetak gol. Aturan offside diperkenalkan untuk mencegah pemain mengambil keuntungan seperti ini. Kemudian aturan offside yang kita kenal sekarang yaitu diperkenalkan di tahun 1925. Dikatakan bahwa jika seorang pemain penyerang berada di depan pemain bertahan terakhir, maka pemain ini masih dinyatakan posisi onside. Kemudian dipertegas di tahun 1990, yaitu dikatakan jika pemain masih berada dalam posisi sejajar seperti ini, maka pemain masih dinyatakan onside. Dipertegas lagi di tahun 2005, yaitu dinyatakan jika bagian kepala, badan, atau kaki pemain berada sedikit di depan pemain bertahan seperti ini, maka penyerang ini dikatakan sebagai offside. Jadi seperti ini. Secara teori, jika kita mengandalkan keputusan hakim garis, maka aturan offside tersebut pasti masih akan susah dideteksi dan masih akan tercipta gol-gol yang berbau offside yang sering kita dengar di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Namun, keputusan bisa dicapai dengan cepat dan keputusan wasit tidak dapat diganggu-gugat, sehingga pemain masih dapat melakukan selebrasi dan penonton juga akhirnya merayakan bersama-sama pemain. Dan ini membuat sepak bola menjadi tontonan yang juga masih sangat menarik, meski juga dengan sedikit kontroversi yang masih dapat diterima. Kemudian masuklah teknologi Video Assistant Referee, atau kita sebut aja VAR ya, untuk gampang disebutnya. Teknologi VAR mulai kita kenal pada saat dipakai di Piala Dunia 2018 di Rusia, namun sebelumnya sudah dicoba di Liga Belanda maupun Liga Australia. Penggunaan teknologi VAR di Piala Dunia meningkatkan jumlah penalti yang diberikan oleh wasit, yaitu 29 penalti yang diberikan, dengan 22 diantaranya terjadi gol. Pemberian penalti di Piala Dunia 2018 merupakan rekor tertinggi yang diberikan oleh wasit. Penggunaan teknologi VAR tentu tujuannya baik, yaitu mengurangi human error, tetapi juga cukup mengundang kontroversi dan kritik, terutama pada saat keputusan gol yang berbau offside. Kita akan ambil satu contoh kasus dari banyak kasus yang terjadi di seputar penggunaan teknologi VAR, yaitu pada saat pertandingan Liga Inggris 1 Desember 2020, West Ham melawan Aston Villa. Skor pada saat itu West Ham unggul 2-1 atas Aston Villa. Ollie Watkins mencetak gol untuk menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Ollie Watkins tentu sangat senang karena dia sebelumnya gagal mencetak gol penalti dan menebus kesalahannya dengan menyamakan skor 2-2. Namun apa yang terjadi? Wasit harus mengecek apakah golnya offside atau tidak. Watkins sangat bingung karena posisinya sejajar dengan pemain bertahan terakhir. Wasit membutuhkan waktu 3 menit untuk mencapai keputusan Ollie Watkins golnya dianulir karena offside. Bagaimana keputusan offside-nya? Kita lihat bersama-sama di gambar berikut ini. Kita bisa melihat wasit mengambil titik terjauh dari pemain bertahan terakhir. Kemudian wasit juga mengambil posisi badan Watkins yang terluar. Kemudian wasit menarik garis offside. Kemudian dari posisi yang ditarik, wasit mengambil keputusan Watkins berada dalam posisi offside. Apakah teman-teman bisa menerima keputusan wasit tersebut dengan gambar yang sudah saya tampilkan sebelumnya? Keputusan wasit atas posisi offside Watkins ini menimbulkan kritik dan juga kemarahan tentunya. Karena posisi Watkins adalah bagian tubuh, yaitu tangannya menjulur ke depan, yang dianggap tidak memberi keuntungan untuk mencetak gol. Penggunaan teknologi VAR dalam menentukan posisi offside seperti ini membuat sepak bola kehilangan daya tariknya karena pemain menjadi ragu apakah dia harus merayakan golnya atau tidak. Kemudian fans juga menjadi ragu. Hal ini tentu sangat mengurangi daya tarik dari permainan sepak bola.
Kemudian masuklah teknologi semi-otomatis offside. Kenapa dikatakan semi-otomatis? Karena wasitlah yang akhirnya menjadi penentu apakah offside atau tidak. Teknologi semi-otomatis offside hanya membutuhkan waktu sekian detik untuk mencapai kesepakatan apakah pemain tersebut berada dalam posisi offside atau tidak, karena menggunakan teknologi kamera yang sangat canggih. Teknologi kamera ini kemudian dapat mendeteksi posisi offside dan langsung mengirimkan ke wasit VAR di belakang layar, dan wasit VAR di belakang layar kemudian langsung dapat mengirimkan sinyal ke wasit utama di lapangan. Kelemahan teknologi VAR adalah dia masih menggunakan kamera broadcasting yang ada di lapangan. Sedangkan teknologi semi-otomatis offside menggunakan kamera khusus sehingga langsung mengirimkan gambar 3 dimensi. Apakah ini menyelesaikan masalah? Kita bisa lihat pada saat uji coba pertama kali teknologi ini di Piala Dunia antar klub, kita masih menemukan posisi offside dengan margin yang sangat tipis. Namun perbedaannya adalah keputusan offside dicapai dengan sangat cepat. Nah, pertanyaan terakhir adalah apakah aturan offside-nya justru yang harus diubah? Arsene Wenger, mantan pelatih Arsenal yang saat ini menjabat sebagai kepala pengembangan sepak bola global di FIFA, pernah memberi proposal aturan offside baru di tahun 2021. Proposalnya atau pengajuannya adalah bagian tubuh pemain penyerang jika masih berada dalam posisi sejajar dengan bagian tubuh pemain bertahan terakhir, maka pemain tersebut masih dinyatakan onside. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Jika ini pemain penyerang dan ini pemain bertahan terakhir, maka bagian tubuhnya yang terakhir masih masuk dalam pemain bertahan terakhir, maka posisi ini masih dinyatakan onside. Jika sudah seperti ini, maka barulah dikatakan offside. IFAB setuju untuk mencoba aturan offside ini di tahun 2021, namun sampai hari ini belum ada laporan mengenai bagaimana hasil uji coba tersebut. Sekarang bagaimana pendapat teman-teman mengenai penggunaan teknologi semi-otomatis offside serta aturan offside yang berlaku sampai saat ini? Apakah penggunaan teknologi semi-otomatis offside dapat meningkatkan daya tarik sepak bola? Kita akan tunggu jawabannya bersama-sama pada saat diterapkan di Piala Dunia tahun 2002 kali ini. Dan juga bagaimana pendapat teman-teman mengenai aturan offside yang masih berlaku saat ini? Apakah harus diubah sesuai dengan proposal Arsene Wenger atau tetap saja seperti ini? Saya tunggu jawabannya di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekian video kali ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam olahraga.